Oke guys, kembali lagi bersama TPB Santuy. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir dari teknik pengintegralan. Nah, di sini kita bakal share tips atau trik terakhir buat nyelesain integral yang bentuknya adalah bentuk pecahan. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kita punya fungsi itu sebagai pecahan px dibagi gx gitu. Dimana px ini adalah polinomial dan gx ini adalah polinomial. Contohnya misalkan kayak gini. Misalkan dia bentuknya 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 dia dibagi sama x pangkat 3 ditambah x gitu. Nah, sekarang kita disuruh nyari integral fx. Gimana nih caranya? Nah, perlu kita ketahui bahwa bentuk fungsi rasional ini atau pecahan ini dia orde pembilangnya itu orde 4, orde penyebutnya itu orde 3. Nah, ini itu dinamakan improper rational function. Karena pembilangnya itu ordenya lebih tinggi dari penyebutnya. Nah, yang perlu kita lakuin pertama adalah kita ngelakuin long division gitu. Jadi kita bagi supaya dia berubah menjadi bentuk polinomial ditambah proper fraction gitu, tambah proper rational function. Nah, jadi kita mau bagi 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat ditambah x tambah 1. Kita mau bagi ini sama x pangkat 3 plus x. Nah, 4x pangkat 4 bagi x pangkat 3 itu adalah 4x. 4x kali x pangkat 3, jadi kita punya 4x pangkat 4. 4x kali x, jadi 4x kuadrat. Kalau kita kurangin, kita bakal dapat 3x pangkat 3 minus 2x kuadrat ditambah x ditambah 1 gitu kan. Terus nih kita bagi lagi. Kita dapetin 3. 3 kali x pangkat 3, 3x pangkat 3. Terus 3 kali itu jadi 3x. Terus ini kita kurangin lagi. Maka kita dapat minus 2x kuadrat minus 2x plus 1. Gitu kan. Nah, maka si fungsi fx itu dia akan berubah jadi ini hasilnya 4x plus 3 ditambah sisanya minus 2x kuadrat minus 2x plus 1 dibagi x pangkat 3 plus x. Nah, di sini kita lihat ini adalah polinom dan yang ini adalah proper rational function. Nah, terus gimana? Ya, kalau polinom diintegralin gampang kan? Nah, yang ini nih yang proper rational function. Oke, nah bentuk pecahan ini belum bisa langsung kita integralin. Kita harus faktorkan dulu menjadi pecahan-pecahan, menjadi penjumlahan dari beberapa pecahan. Maksudnya gimana gini? Jadi minus 2x kuadrat minus 2x plus 1, pembilangnya ini, penyebutnya kita faktorin menjadi x kuadrat plus 1 kan. Nah, ini mau kita pisah jadi bla 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 dengan penyebutnya x dan bla 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 dengan penyebutnya x kuadrat plus 1. Nah, kalau penyebutnya x, pembilangnya itu suatu konstanta. Kalau penyebutnya kuadratik, pembilangnya itu fungsi linear bx plus c gitu. Intinya yang tidak diketahui kan ada 3 nih, a, b, c harus sama dengan orde si penyebutnya, orde 3 kan x pangkat 3 nih. Nah, buat cara nyarinya A, B, C-nya, kita samakan pembilangnya. Berarti kita di sini punya minus 2x kuadrat minus 2x plus 1. Itu sama dengan A dikali x kuadrat plus 1 ditambah bx plus c dikali x. Nah, cara nyarinya gini nih. Pertama, jika x sama dengan 0, kalau x sama dengan 0, maka sisi kirinya dia akan jadi 1 kan. Sementara sisi kanannya A ditambah 0 jadi A. Nah, kita udah dapet nih A nya 1. Terus kita masukin lagi berapalah, misalkan 1 x1. Nah, ini akan jadi minus 2 plus 1. Jadi minus 3 ya. Minus 3 sama dengan ini 1 kuadrat tambah 1 2A ditambah B plus C. Atau kita punya minus 3 sama dengan 2A ditambah karena A nya 1 jadi 2 ditambah B plus C. Atau kita punya B plus C sama dengan minus 5. Terus kita masukin lagi satu angka karena yang tidak diketahui 3 kan. Jadi kita harus dapetin 3 persamaan. Nah, kalau X nya minus 1 nih, jadi minus 2 plus 2 tambah 1. Jadi ini 1 sama dengan A dikali minus 1 kuadrat tambah 1 sama aja 2A ditambah
minus B plus C kali minus 1, berarti B minus C, ini ya. Atau karena hanya 1, jadi 2 ditambah B minus C. Atau minus 1 sama dengan B minus C. Nah, kita selesaikanlah dua persamaan ini. Ini dan ini. Kalau misalkan kita jumlahin ya, berarti kita bisa dapat minus 5 tambah minus 1 minus 6. B tambah B itu 2B. C minus C 0. Berarti B-nya sama dengan minus 3. Kita masukin nih ke sini. Minus 5 sama dengan minus 3 plus C. Berarti C-nya sama dengan minus 2. Nah, udah dapat semua. Jadi kita dapat A-nya 1, B-nya 3, dan C-nya 2. Nah, udah lengkap nih yang kita butuhin semua. Sekarang kita udah siap buat integralin si fungsi fx itu. Jadi integral dari, kita tulis dulu 4x pangkat 3, 4x pangkat 4 plus 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x plus 1 dibagi x pangkat 3 plus x dx itu akan sama dengan integral dari 4x plus 3 ditambah 1 per x karena hanya 1 ditambah minus 3x plus 2 dibagi x kuadrat plus 1 dx. Ini kan. Nah, integral 4x berapa? Berarti 2x kuadrat ditambah 3x ditambah ln x ditambah ini integral minus 3x plus 2 per x kuadrat plus 1. Nah, gimana caranya? Nah, integral minus 3x plus 2 dibagi x kuadrat plus 1 akan kita pisah lagi. Jadi integral dari minus 3x per x kuadrat plus 1 ditambah integral ini dx dari 2 per x kuadrat plus 1 dx. Nah, ini kita pakai permisalan nih. Misalkan u-nya sama dengan x kuadrat plus 1, maka du sama dengan 2x dx. Berarti biar jadi min 3, berarti kita kali min 3 per 2 du sama dengan minus 3x dx, gitu kan. Nah, maka kita akan dapat integralnya, jadi integral dari minus 3 per 2 du dibagi u ditambah, ini integral ini adalah ya integral yang harus dihafalin ini ya, integral minus 2 markus tangan, sorry, ini harusnya minus ya, ini harusnya minus karena c-nya minus, karena tadi kita hitung c-nya minus ya, tadi kita hitung untuk ini c-nya itu adalah negatif ya, jadi kita harus ubah dia jadi minus, sorry, maka kita dapat kayak gini, atau ini sama dengan minus 3 per 2 ln u atau ln x kuadrat plus 1 dikurangin 2 markus tangan x ditambah c. Udah deh, kita masukin ini ke sini sehingga kita dapat ini sama dengan 2x kuadrat plus 3x ditambah ln x ditambah minus 3 per 2 ln x kuadrat plus 1 dikurangin 2 markus tangan x ditambah c. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi supaya lebih enak, jadi stepnya itu pertama ubah kalau misalkan bentuknya improper menjadi bentuk polinomial ditambah proper, bentuk yang proper gitu. Nah, selanjutnya bentuk yang proper tersebut, proper rational function tersebut kita ubah menjadi penjumlahan dari suku-suku penyebutnya, jadi faktor-faktor penyebutnya gitu. Kenapa? Supaya bisa diintegralin dengan mudah gitu. Nah, biasanya yang agak tricky memang untuk mencari kayak tadi ABC-nya tadi. Nah, ada beberapa bentuk nih yang misalkan kayak gini. Misalkan yang gampang ada bentuk x per misalkan x min 2 x plus 1 nih, misalkan bentuknya kayak gini. Nah, ini kan yang jelas kita ubah jadi bentuk a per x min 2 ditambah b per x plus 1 kan. Nah, ini gampang nyarinya, ini jadi kita samain pembilangnya, jadi a x plus 1 ditambah b x min 2. Kalau misal kita masukin x sama dengan min 1, kita dapat min 1 sama dengan minus 3b atau b nya sama dengan sepertiga. Kalau kita masukin x nya sama dengan 2, maka kita dapatin 2 sama dengan 3a atau a nya itu sama dengan 2 per 3. Jadi ini itu sama dengan 2 per 3 dibagi x min 2 ditambah sepertiga dibagi
X plus 1 gitu. Ini gampang kalau misalkan penyebutnya itu perkalian dari polinomial orde 1 gitu. Nah, gimana kalau misalkan kayak gini? Bentuknya X dibagi X min 2, X min 2 atau X min 2 kuadrat, jadi bentuknya sama. Nah, kalau kayak gini kita faktorkan menjadi A per X min 2 ditambah B dibagi X min 2 harus dikuadratin gitu. Kenapa kayak gini? Karena kalau nggak kita kuadratin, kita dapat atasnya itu cuma konstanta doang, A plus B, sementara di sini X, nggak mungkin terjadi gitu. Ya kan? Makanya kita perlu ini kuadratin. Terus kita cari A dan B-nya. Kasus lain lagi misalkan gini, X per, kayak tadi misalkan kuadratik X kuadrat plus 1, X kuadrat plus 1 kuadrat dikali X plus 2 misalkan. Nah, ini gimana cara kita faktorkannya? Kita membaginya akan menjadi Ax plus B, karena dia kuadratik, kuadrat plus 1, terus ditambah Cx plus B, ini dikuadratin, X kuadrat plus 1 kuadrat, ditambah E, bagi X plus 2, terus kalian terapin kayak begini, buat mencari A, B, dan lain-lainnya, gitu. Habis gitu, tinggal diintegralin deh, pakai trik-trik yang kalian udah pelajarin sebelumnya, gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini buat integral yang menyangkut bentuk pangkat atau fungsi rasional. Semoga bisa membantu kalian memahami materi ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Thank you banget dan nonton.